Jadi sistem pernafasan ini dia sangat utama karena bukan hanya sekedar memberikan oksigen ya kepada tubuh kita, tetapi juga kepada seluruhnya. Tidak hanya dibutuhkan oleh paru-paru, tetapi semua bagian tubuh kita ini membutuhkan oksigen. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, setiap sel-sel tubuh kita itu sangat membutuhkan oksigen. Saya berikan umpama, misalnya ada orang yang sering nguap, gitu kan? Nguap itu bukan indikasi dia sedang ngantuk, tetapi cenderung otaknya itu kekurangan oksigen. Yang lebih buruk lagi kalau dia sampai menggeliat gitu ya, menarik badannya. Nah, itu bukti bahwasannya bukan hanya otak yang kekurangan oksigen, tetapi seluruh tubuhnya kekurangan oksigen. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang sistem pencernaan, yang mana kita juga bisa sehat kalau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu tercukupi, ya. Otak kita butuh protein, ya. Otot kita, tulang kita, syaraf kita butuh protein, ginjal kita, jantung kita butuh vitamin, butuh antioksidan dan seterusnya. Nah, maka itu pun tidak cukup. Seandainya nutrisi kita cukup bagus gitu ya, tetapi kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi, ini juga akan berpengaruh kepada kesehatan tubuh, ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Walaupun misalnya Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat sekalian lagi liburan gitu ya, jalan-jalan ke tengah hutan, ke taman kota, ke kebun, ke taman buah yang tentunya itu sangat menyejukkan, nyaman, enak gitu kan. Sekuat-kuatnya, sepanjang-panjangnya kita tarik nafas di situ, tidak 100% oksigen itu masuk ke dalam tubuh. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi yang diambil oleh tubuh itu ya tidak sebanyak itu ya. Ya hanya kurang lebih sekitar 20% ya, tubuh itu mengambil oksigen dari banyaknya oksigen yang Allah berikan di muka bumi Allah ini. Nah, itulah kenapa ada orang-orang yang bisa hidup di tengah terminal misalnya, Mas Hafiz ya. Orang-orang yang mungkin hari-hari hidupnya di tempat pembuangan sampah yang mungkin baunya nggak membuat orang umum itu nyaman ya, tetapi ya bukan hanya udaranya yang nggak nyaman, tapi mungkin di situ banyak virus, banyak bakteri dan seterusnya ya. Nah, ini bukti bahwasannya oksigen itu tidak 100% diambil oleh tubuh. Nah, maka dari itu yang 20% ini kita berupaya bagaimana caranya supaya itu sempurna, yang terbaik, oksigen yang terbaik. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan sedikit mengurai ya, supaya sahabat HNI dimanapun berada, teman-teman dimanapun berada, tahu sistem pernapasan itu bermula dari mana dan berakhir di mana. Perangkatnya ini banyak sekali ya. Kita punya hidung ya, Mas Hafiz ya. Hidungnya ada berapa, Mas Hafiz? Satu ya. Lubangnya dua. Kita punya hidung. Kita punya di dalam hidung itu nanti ada perangkatnya juga. Ada bulu hidung, ada mukus ya, lendir ya. Terus masuk lagi ke dalam ada faring, ada laring ya, ada tenggorokan, ada trachea, ada bronchus ya, bronchiolus, ada paru-paru itu sendiri, ada di dalam paru-paru ada nukleus dan seterusnya. Nah, itulah perangkat-perangkat di dalam sistem pernapasan yang satu sama lain itu berkesinambungan bekerjanya, tidak bisa lebih utama gitu, nggak bisa. Nah, contoh misalnya tadi kita bicara tentang hidung, Mas Hafiz. Hidung itu fungsinya apa sih? Menghirup udara untuk bernafas, terus memfilter juga karena yang bulu. Memfilter, terus mencium juga ya. Jadi aroma. Nah, tidak hanya itu ternyata ya. Bukan hanya tadi sekedar menghirup atau mencium aroma atau bau, tetapi juga dia ada memfilter ya bagian-bagian bulu hidung dan lendir itu yang biasanya sebagai perangkap. Ya, perangkap kalau ada sesuatu yang memang nggak layak untuk masuk ke dalam paru-paru. Nah, perjalanan ini nggak sesederhana itu juga ya. Sampai akhirnya di paru-paru oksigen itu teroksidasi ya. Ya, yang diambil oleh tubuh adalah oksigen, yang dibuang adalah karbon dioksida. Ya. Nah, ini melalui pembuluh kapiler nih, pembuluh darah halus yang saat pekan lalu kita sudah bahas. Kita punya pembuluh darah vena dari jantung ke paru-paru, dari paru-paru ke jantung ya, yang untuk mengambil melakukan proses
oksidasi, ya, pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida atau sebaliknya, ya. Dan yang tidak dibutuhkan itu sebagai limbah buangan. Kalau saya ibaratkan motor, hidung itu juga bukan hanya sekedar menarik udara yang baik, ya, tetapi dia juga membuang limbah seperti knalpot gitu ya. Seperti knalpot. Itulah kenapa kemarin juga sudah kita bahas kalau minum itu tidak boleh bernafas di dalam bejana, karena kotoran itu nanti bisa masuk ke dalam air dan air itu kita minum masuk lagi ke dalam perut kita. Nah, itu perjalanan sistem pernapasan. Nah, sekarang manusia normal, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, kalau kita berbicara normalnya sistem pernapasan, dalam satu menit kita itu bisa respirasi kurang lebih sekitar 12 sampai 20 kali respirasi. Respirasi itu nafas ya, pernapasan, tarik dan buang ya. Tarik, nafas dan buang itu satu kali respirasi. Nah, manusia normal itu dikatakan normal sistem respirasinya, sistem pernapasannya kalau dia bisa 12 sampai 20 kali. Ritmenya secara berkesinambungan ya. Nah, berbeda seandainya Mas Amis pernah lari, bersepeda, ya, jogging. Nah, tentunya nafasnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak ya. Nah, butuh lebih banyak menarik oksigen. Nah, itu ya. Jadi secara umum saat kita dalam kondisi normal seperti ini, tidak beraktivitas apapun, kita dianggap normal itu kalau bisa bernafas dalam 1 menit 12 sampai 20 kali respirasi. Itu normal ya. Jadi apa namanya, layaknya seperti itu ya. Pertukaran oksigen yang dibutuhkan juga harus seperti itu. Nah, tadi ngomongin hidung nih Mas Hafiz. Mas Hafiz punya satu hidung, lubangnya tadi ada berapa? Dua. Nah, ini yang menarik nih. Mas Hafiz tahu nggak fungsi lubang hidung? Buat masuk oksigen. Buat ngeluarin limbah tadi gitu ya. Nah, ternyata tidak sesederhana itu. Ini perlu dicatat ini teman-teman dimanapun berada. Ya, kita sudah hidup, Allah kasih berikan kehidupan ini berpuluh tahun gitu ya. Sudah ada yang belasan tahun, puluhan tahun, udah sampai seusia seperti ini. Ternyata banyak sekali di antara kita itu yang tidak tahu fungsi dari lubang hidung itu sendiri gitu ya. Nah, tadi fungsi hidung benar ya, bisa untuk bernafas dan untuk penciuman. Nah, sekarang kita punya hidung satu yang lubangnya ada 2. Lubang kanan dan lubang kiri. Yang fungsinya ternyata berbeda. Mas Hafiz, fungsinya berbeda. Jadi hidung kanan kita ini saat kita lebih dominan bernafas pakai hidung kanan, itu mengindikasikan bahwasanya tubuh kita ini kelebihan unsur asam. Ya, terlalu panas. Ya, terlalu panas. Maka orang-orang yang punya masalah dengan sistem pencernaan, kepalanya sering pusing, sembelit, ya, susah buang air besar, tidak tuntas dan seterusnya, pokoknya sifat panas ya, sifat panas yang ada dalam tubuh, atau mungkin salah konsumsi atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya panas. Nah, cenderung ya dia akan lebih dominan berfungsi lubang hidung sebelah kanan. Nah, ini juga bisa menjadi bagian terapi. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat HNI dimanapun berada, mohon maaf kalau sering kepalanya pusing, punya masalah dengan sistem pencernaan, punya masalah dengan sembelit gitu ya, atau mungkin cenderung suhu tubuhnya itu panas ya. Nah, maka bernafaslah dengan lubang hidung sebelah kanan. Ya, lakukan sesering mungkin sekitar 25 sampai 30 menit, insya Allah nanti penyakitnya sembuh gitu ya. Karena dia akan membuang unsur panas yang ada di dalam tubuh. Nah, ini menarik sekali ya. Yang berikutnya adalah hidung sebelah kiri. Kalau yang kanan tadi dia cenderung unsurnya unsur asam, panas ya. Kalau yang sebelah kiri unsurnya unsur basa, unsur yang sifatnya dingin gitu kan. Maka pada saat Bapak dan Ibu cenderung lubang hidung yang sebelah kirinya yang berfungsi, maka bisa dipastikan Bapak dan Ibu semua di rumah itu punya masalah dengan stres. Ya, orang yang insomnia, susah tidur, ya, yang sensitif, galau, kalut gitu ya, orang-orang yang mungkin lebih cenderung kepada sisi
psikisnya, ya, maka dia akan lebih berfungsi hidung kirinya, lobang kiri ya. Nah maka mohon maaf sahabat dimanapun berada, kalau susah tidur, kepalanya pusing gitu kan, gelisah dan seterusnya, punya masalah-masalah yang kelebihan unsur yin. Nah ini teman-teman yang sudah pernah ikut KHT 2 ya, belajar tentang konsep yin yang atau unsur panas dan dingin, saya sangat yakin paham ya. Nah untuk yang belum nanti bisa belajar. Nah jadi kalau kelebihan unsur yin, Bapak dan Ibu, teman-teman susah tidur atau kepalanya sering pusing, atau yang hari ini sedang dalam kondisi yang stres, bernafaslah dengan lubang hidung sebelah kiri gitu ya. Nah cenderungnya memang demikian, teman-teman dimanapun berada, kita nggak mungkin sama ya. Bapak dan Ibu, saya belum pernah ketemu dengan orang yang pada saat dia tarik nafas, udara yang masuk atau plongnya itu sama. Pasti ada salah satu yang lebih tersendat gitu ya, tidak plong dibandingkan yang sesatunya. Nah itu Bapak dan Ibu bisa perhatikan, yang mana ya, yang mana lobang yang lebih plong, yang mana lobang yang lebih tersendat. Itu bisa diperhatikan. Dan ini menarik sekali kalau dihubungkan dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Sebaiknya kalau tidur itu menghadap ke kiblat, arahnya ke kanan. Supaya apa? Supaya lubang hidungnya ada di atas. Lubang hidung sebelah kiri itu ada di atas. Ya, karena cenderung kebanyakan kita umumnya hari ini secara survei juga sudah membuktikan, banyak hari ini orang-orang yang sakit itu lebih utama adalah masalah psikisnya. Ya, orang-orang yang hari ini stres, itu kalau dia bisa tidur dengan posisi yang Rasulullah ajarkan, menghadap kiblat, arahnya ke kanan, supaya paru-paru ada di atas dan lubang hidung kiri ada di atas, jadi nanti lebih plong dan dia lebih menenangkan. Ya, lebih menenangkan. Dia bisa lebih membuang unsur yin yang ada di dalam tubuh. Ya, tidurnya akan jauh lebih deep sleeping. Ya, dibandingkan kalau kita tidurnya arahnya ke kiri gitu ya. Nah, memulakan tidur seperti itu. Nah, jadi baru dari lubang hidung saja, alhamdulillah ya, sudah dapat satu ilmu lagi, bahkan bisa menjadi bagian terapi ya. Saya yakin teman-teman di rumah lagi pada narik napas nih ya, supaya tahu yang mana nih, yang mana yang lebih mampet, yang mana yang lebih plong gitu ya. Nah itu pasti berbeda-beda, dan perubahan ini nggak semata-mata begitu bisa berubah, tidak ya. Tubuh kita, lubang hidung kita butuh adaptasi kurang lebih secepat-cepatnya 6 jam. Ya, 6 jam untuk mengubah ya keadaan itu. Nah, maka teman-teman karena ini sudah tahu, akhirnya nanti akan memperhatikan tuh ya, kita kelebihan unsur apa, ya, nafas dengan sebelah hidung yang mana yang lebih utama dan seterusnya. Dan ini juga ada bagian hubungan antara lubang hidung kiri dengan otak kanan. Ya, jadi aktivitas otak kanan atau aktivitas lubang hidung sebelah kiri itu mempengaruhi otak kanan, dan sebaliknya, aktivitas lubang hidung sebelah kanan dia mempengaruhi otak kiri. Nah, menarik ya. Nah, ini baru ngomongin hidung ya, terus kita masih ngomongin hidung. Hidung itu juga punya bulu-bulu ya, punya bulu-bulu hidung yang kita juga disunahkan memotong bulu hidung ya, memotong ya, bukan mencabut ya. Nah, kalau mencabut resikonya nanti bisa radang ya, bisa luka, bahkan buruknya bisa mempengaruhi otak ya, saraf di otak. Maka kalau mau dirapikan digunting, bukan dicabut. Kenapa? Karena dia sangat dekat sekali dengan saraf otak ya. Nah, kita juga punya yang namanya mukus atau lendir ya, atau slem. Nah, ini mudah sekali. Jadi kalau teman-teman sering keluar slem atau lendir ya, kalau bahasa umum kita di Indonesia atau di Jawa mungkin orang bilangnya dahak gitu ya. Dahak, tahu ya. Nah, ini membuktikan kalau di dalam tubuh kita ada radang
Nah, kita nggak tahu radangnya di mana ya. Bisa radang di otak, radang di otot, radang di lambung, radang di tulang, dimanapun bisa terjadi radang. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti di dalam tubuh kita ini ada virus atau bakteri. Ya, karena slime atau lendir ini adalah fungsinya sebagai perangkap. Jadi kalau ada makhluk asing yang tidak boleh memang hidup di dalam tubuh kita, dia tugasnya menangkap. Nah itulah hari ini nih lagi Allah berikan kita musibah wabah yang namanya corona gitu kan. Yang orang terserang corona itu karena memang hidupnya di pangkal leher ya atau di pangkal mulut ya, makanya kalau di swab itu diambil dari pangkal hidung atau pangkal mulut karena memang virus itu adanya di situ dan dia ini adalah gerbang utama atau gerbang pertamanya pertahanan tubuh manusia. Makanya kalau anak kecil yang sering tidak terjaga, dia akan terkena tonsilitis ya, amandel gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita banyak slime atau lendir, ini bukan saya katakan ada virus coronanya, tidak ya. Membuktikan juga ada bukan hanya radang, tetapi juga bisa jadi di dalam tubuh kita ada virus atau ada bakteri. Yang slime tadi itu fungsinya adalah sebagai perangkap. Nah maka segera dibuang ya, kalau dapat segera dibuang, dicairkan, jangan ditelen ya, karena dia ya sama saja kalau kita menelan lendir tersebut ya, slime tersebut sama saja menelan bakteri atau virus gitu ya, jadi harus segera dibuang. Itulah kenapa kalau orang yang flu banyak lendirnya ya, suka ditarik-tarik gitu ya, sebaiknya jangan, karena semakin ditarik dikhawatirkan virusnya itu malah masuk ke dalam saluran nafas sampai ke dalam paru-paru. Ya, jadi kalau ada flu banyak lendir ya dibuang, sesering mungkin dibuang ya. Nah kalau kita sering buang, insya Allah nanti kesembuhannya jauh lebih cepat karena virus atau bakteri yang sempat terperangkap dia nggak sempat hidup atau berkembang biak ya, dia segera mati saat kita keluarkan ya. Selanjutnya kita punya faring ya, punya laring, pita suara, punya tenggorokan, saluran napas ya, punya bronkus ya, bronchiolus, dan selanjutnya kita punya paru-paru, punya nukleus, yang dimana kalau Bapak dan Ibu teman-teman sekalian ngebayangin nukleus itu sama seperti anggur ya, segerombolan anggur. Nah itu di dalam paru-paru kita kurang lebih seperti itu. Yang luar biasanya begitu kecil-kecilnya ya nukleus di dalam paru-paru kita ini bisa memfilter. Jadi bukan hanya sekedar mengambil oksigen, tetapi dia juga mengeluarkan limbahnya, karbon dioksida, yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Keluar lewat hidung juga. Nah maka saatnya hari ini kita harus lebih sayang ya. Kalau Bapak Ibu, sahabat semua sudah lebih kenal dengan sistem pernapasan, maka kita tugasnya adalah menjaga. Karena kita kenal, kita sayang pastinya ya, kita jaga jangan sampai nanti sistem pernapasan kita bermasalah. Nah, sekarang kita masuk kepada apa sih yang mengganggu sistem pernapasan? Banyak sekali ya. Yang pertama adalah tentunya polusi udara ya. Nah, jadi untuk sahabat dimanapun berada, kalau sering beraktivitas menggunakan motor, mobil, atau sering keluar rumah, yang tentunya di luar itu banyak polusi dari asap kendaraan bermotor, atau yang mungkin tinggal di kawasan industri, ada cerobong-cerobong asap dari pabrik, atau maaf yang mungkin profesional kerjanya di laboratorium yang mungkin baunya sangat menyengat dan itu bertahun-tahun Anda ada di dalam situ, atau di tempat-tempat lain yang wanginya atau baunya itu sangat dominan, itu bisa merusak keadaan sistem pernapasan. Yang berikutnya tentunya rokok ya. Mas Hafiz nggak ngerokok kan? Alhamdulillah enggak, Pak. Enggak ya. Nah ini maaf banget untuk teman-teman ya dimanapun berada yang masih merokok, ya itu artinya kita sudah zalim ya. Tubuh kita nggak butuh asap rokok, paru-paru nggak butuh asap rokok, paru-paru kita hanya butuh oksigen ya. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya, berarti kita sudah zalim ya. Kalau kita panduannya kan halalan thayyiban, thayyib itu berkualitas ya, baik. Kalau kita makan telur yaitu halal thayyib gitu kan, tapi kalau makan telur palsu
halal tidak thayyib. Makan gula, kalau gulanya gula bener halal thayyib. Kalau gulanya gula palsu, pemanis maksudnya ya nggak thayyib. Termasuk juga oksigen yang asli yang kita butuhkan, bukan asap rokok gitu ya. Maka yang merokok mohon maaf, ayo segera dihentikan, bukan dikurangi. Kalau dikurangi saya nggak yakin ya Anda bisa berhenti. Nah yang berikutnya, kamar yang mungkin atau ruangan atau rumah yang lembab. Nah jadi ini untuk teman-teman dimanapun berada yang sudah punya rumah atau mungkin tinggal di sebuah rumah, kasihan ya kalau ada anggota keluarganya kebetulan dapat kamar yang lokasinya tidak pernah kena sinar matahari, lembab. Nah ini bahaya untuk paru-parunya. Maka solusinya adalah di rolling gantian ya. Tidak harus suami istri, bapak dan ibu tidur di kamar utama yang dekat matahari ya, atau mungkin sebaliknya anak-anak di situ yang malah orang tuanya tempatnya lembab. Nah ini berbahaya. Jadi di rolling gantian supaya mereka kebagian sinar matahari, karena mungkin setiap rumah kita nggak powerful kena sinar matahari di semua sisi ya. Nah yang berikutnya, kamar atau ruangan atau rumah yang kotor, maksudnya kotor, ventilasi udaranya tidak bagus. Kalau di kamar banyak gantungan-gantungan baju yang mungkin baju itu sudah beberapa kali digunakan, berkeringat, khawatir ada jamur dan debu dan seterusnya. Ya pokoknya kebersihan itu yang paling utama. Olahraga ya. Jadi kalau teman-teman yang jarang olahraga ya tentunya bukan hanya jantung tetapi paru-paru juga pasti akan terganggu. Nah, olahraga ini pasti juga akan menguatkan paru-paru. Begitu juga dengan saat olahraga kita membutuhkan sinar matahari. Sinar matahari bukan hanya mendapatkan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi juga seluruh tubuh kita membutuhkan keberadaan sinar matahari tadi, termasuk paru-paru ya. Nah, ini penting sekali. Sinar matahari itu juga bisa memudahkan kalau kita tadi banyak lendir ya, supaya dia bisa cair ya, tidak mengganggu sistem pernapasan kita. Nah itu penyebab ya yang membuat sistem pernapasan kita itu terganggu.